Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang, pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen piutang adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu perusahaan dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pemantauan kinerja. Tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan, pengungkapan kepada pihak luar negeri. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja, salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Fungsi dari manajemen piutang. Yang pertama, pencatatan transaksi. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian gaji, dan lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat, manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial. Audit. Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Evaluasi kerja.
Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf keuangan dan tim akuntansi, serta memberikan umpan balik atau untuk perbaikan. Manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengelola kewajiban keuangan. Perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan. Penilaian resiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian resiko keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan resiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini, baik manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantapan kinerja organisasi. Tugas seorang manajemen keuangan. 1. Melakukan analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi, kita tarik garis besarnya. Melakukan analisis memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akal yang keputusan, umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya, mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran besar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. 2. Melakukan perencanaan strategi. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses, perumusan, strategi, dan pelaksanaan strategi. Di sini perencanaan strategi sendiri memiliki sifat analitis, sehingga pembentukan strategi itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan. Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare part mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini,
Mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas, atau tabungan. Perusahaan bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan. Dengan melakukan investasi, ini adalah proses pengalokasian sumber daya untuk modal utama atau investasi pengeluaran. Beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas inti dalam sebuah bisnis. Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari modal pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Yang pertama, Greensplan Konsentrasung atau GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat, dan pastinya akurat untuk para akuntan, serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajer proyek, dan juga manajer pabrik. Yang kedua, akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Akuntansi konsumsi sumber daya. Keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi dan komprehensif, dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimasi perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.